Kitabul Azan ya, judul besarnya. Ini panjang, sangat panjang pembahasannya, termasuk ini sekarang ini rangkaian bab berjamaah bab 59 ya, masih erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu tentang berjamaah apabila dua orang ya. Bab 57-nya berjamaah apabila dua orang, yaitu imam sebelah kanan, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Kemudian bab ke-58-nya kalau makmum malah berdiri di sebelah kiri, imam di sebelah kanan, maka diubah posisinya gitu ya, dialihkan. Bergerak berarti imam dan makmumnya. Kalau dalam hadisnya kan Ibnu Abbas ya, ketika masih anak-anak Rasulullah salat malam sendirian, lalu Ibnu Abbas ikut dan salah gitu, malah berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, lalu dipindahkan. Rasulullah SAW yang melakukan gerakan di luar sholat, yaitu memindahkan Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbasnya sendiri melakukan gerakan di luar sholat, yaitu pindah dari kiri ke kanan. Nah, dalam bab 58 kemarinnya itu dua-duanya, baik imamnya ataupun makmumnya, sholatnya tidak rusak, apalagi batal gitu ya. Sholatnya tidak rusak gitu, apalagi batal. Jadi intinya ketika di dalam sholat melakukan gerakan di luar sholat, apabila memang diperlukan ya, karena kalau dibiarkan jadi salah. Ibnu Abbas sebelah kiri, Rasulullah sebelah kanan. Padahal yang benar kan seperti bab 57, kalau berjamaah dua orang, imam di kiri, makmumnya di kanan ya, dan sejajar. Nah, bab 58 kemarin apabila terjadi demikian, ya dipindahkan makmumnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dan mereka ini berarti melakukan gerakan di luar sholat. Itu tidak merusak apalagi membatalkan sholatnya ya, karena memang diharuskan gitu ya, diharuskan atau diperlukan gitu, atau tidak boleh tidaknya mesti melakukan gerakan di luar sholat. Nah, sekarang bab berikutnya ya masih erat kaitannya dengan dua bab sebelumnya tersebutnya, bab 57 dan 58. Bab 59 judulnya babun iza lam yanwil imamu an ya umma summa ja'a qaumun fa ammahum. Ini judul dibuat umum gitu ya, meskipun hadisnya pasti sama. Nah, ini judulnya dibuat umum gitunya oleh Imam Al-Bukhari. Bab apabila imam tidak berniat menjadi imam, atau seseorang ya tidak berniat menjadi imam. Summa ja'a qaumun, kemudian datang satu kaum, datang orang lah gitunya, fa ammahum, kemudian jadi mengimami. Berarti tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi imam. Nah, ini kan yang banyak terjadi di kita gitu ya. Untung enggak? Untung menang, untung teu naon tah. Ini banyak terjadi di kita itu, yaitu ketika mau memulai salat berjamaah kan semuanya bingung, ini imamnya siapa. Kemudian saling dorong gitu kan, saling dorong, yang si A mendorong si B mendorong si C mendorong si D sampai Z, nanti si Z mendorong si A. Saya muter didinya tuh sini. Tidak jelas imamnya ya, karena ini yang banyaknya, ini yang banyak terjadi di masjid-masjid sekitar kita lah gitu ya. Dimana di masjid-masjid tersebut
tidak ada imam tetap. Ya, tidak ada imam tetap. Nah, sehingga ketika mau berjamaah, ini siapa nih yang menjadi imam? Ya saling dorong teh. Artinya semua yang datang kan tidak berniat menjadi imam, tapi akhirnya menjadi imam. Iya aya babna. Nah, babun izalam yanwil imamu an ya umma summa jaa qaumun fa ammahum. Ya bab, apabila seseorang itu tidak berniat menjadi imam, tapi kemudian datang orang-orang, akhirnya orang tersebut menjadi imam. Itulah judulnya ya, demikian nih di bab ke-59. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari hanya memasukkan satu hadis, dan hadisnya pasti yang sama dengan bab 57, 58, yaitu Rasulullah SAW sholat malam sendirian, kemudian Ibnu Abbas datang ikut, ikut mengikuti, bermakmum kepada Rasulullah SAW. Salah posisi berdirinya lalu dipindahkan, itu intinya isi hadisnya. Di bab 59 ini hadis yang sama, tapi dia lebih pendek nih yang dimuat di sini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala bittu inda kholati faqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili faqumtu usolli ma'ahu faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Ini lebih singkat nih ya dari yang hadis ini yang dimuat di bab sebelumnya. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, aku bermalam di rumah bibiku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam. Lalu aku berdiri sholat, lalu aku ikut sholat bersama beliau, yaitu aku berdiri di sebelah kiri beliau, kemudian beliau memegang kepalaku, lalu mengalihkan akunya, menjadikan aku berdiri di sebelah kanannya. Nah, sampai di situ kan lebih singkatnya. Jadi yang kalau sebelumnya kan bahkan disebut sholat malam Rasulullah itu seperti apa. Ibnu Abbas mulai ikut sholat malam kepada Rasulullahnya itu tidak dari awalnya. Rasulullah itu sholat malamnya saat itu dengan formasi rokaat 4, 5, 2. Ibnu Abbas sendiri tidak ikut dari awal. Ketika Rasulullah mengerjakan ya 4, Ibnu Abbas belum ikut. Ketika beliau mengerjakan yang 5, Ibnu Abbas ikut. Itu pun entah dari awal atau di tengah. Yang ikut yang 5 rakaatnya itu entah dari awal 5 atau di tengah. Tapi kan ya namanya anak-anak. Rasulullah SAW sholat, ikut sholat. Nah, bahkannya ada keterangan demikian, setelah selesai sholat kemudian beliau tidur. Dan ketika subuh beliau melaksanakan sholat subuh tanpa wudhu terlebih dahulu. Lebih rincinya di bab sebelumnya. Nah, kalau ini ya cukup dengan redaksi yang barusan. Ya, Ibnu Abbas mengatakan aku bermalam di rumah bibiku. Kemudian Rasulullah SAW pada malam tersebut beliau mengerjakan sholat malam, lalu aku ikut. Ya, lalu aku ikut. Aku sholat bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu Rasulullah SAW memegang kepalaku dan memindahkanku ke sebelah kanan.
Ini sudah cukup jelas sebetulnya ya dengan di dalam bab sekarang ini Imam Bukhari menyoroti apanya gitu kan dari hadis ini. Imam Al-Bukhari menyoroti apa nih dari hadis yang sama, karena kan dua hadis sebelumnya pun sama hadisnya yang ini. Kalau di bab 57 kan Imam Bukhari memunculkan masalah menyoroti soal kalau berjamaah 2 orang maka imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Kemudian di bab 58 sebelumnya, bagaimana kalau kejadian makmum malah berdiri di sebelah kiri? Berarti ini salah gitu kan. Salah nih, kenapa makmum sebelah kiri, imam di sebelah kanan? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Dalam bab 58 menyoroti masalah apanya? Imam dan makmum melakukan gerakan di luar sholat. Rasulullah SAW melakukan gerakan di luar sholatnya itu yaitu memindahkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanan. Ibnu Abbasnya sendiri melakukan gerakan di luar sholat, yaitu melangkah dari sebelah kiri Nabi ke sebelah kanan. Dua-duanya ini ya sholat mereka tidak rusak apalagi batal. Itu yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari-nya di bab 58. Nah di bab sekarang ini kejadian tersebut Rasulullah SAW itu tidak berniat berjamaah. Beliau sholat sendirian. Ibnu Abbas yang masih anak-anaknya, karena bermalam kan, saat itu bermalam di rumah Rasulullah SAW. Ibnu Abbas yang masih anak-anak melihat Rasulullah SAW bangun kemudian sholat, dia ikut meskipun kan tidak dari awal. Ya seperti di hadis ini yang di bab sebelumnya, Rasulullah SAW sholat malam mengerjakan 4 rakaat. Ibnu Abbas tahu tapi belum ikut. Ketika beliau tidur dulu kan setelah mengerjakan 4 rakaat ba'da isya, yang 4 ini dikerjakan ba'da isya. Ibnu Abbas belum ikut. Kemudian Rasulullah tidurnya setelah mengerjakan yang 4 rakaat ini. Kemudian ketika bangun menjelang subuh, berarti bangunnya di akhir malam lah gitu ya. Rasulullah SAW menambah yang baru 4 itu ditambah 5 rakaat salam, kemudian 2 rakaat, jadi totalnya 11. 4 di awal malam, kemudian sisanya 7 di akhir. Nah, Ibnu Abbas ini baru ikut yang 5 rakaat dan 2 rakaat. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak mengajak, Rasulullah SAW tidak mengajak Ibnu Abbas sholat malam. Buktinya waktu mengerjakan yang 4 Ibnu Abbas tahu dan tidak ikut, Rasulullah sendirian sholatnya. Tapi ketika Rasulullah menambah sisanya ya, karena totalnya kan sholat witir, sholat malam itu 11 rakaat. Ketika mengerjakan sisanya, beliau bangun, Ibnu Abbas ikut bangun, beliau sholat, ikut sholat. Kan dengan catatan Rasulullah tidak mengajak Ibnu Abbas berjamaah. Dan saat itu Ibnu Abbas masih anak-anak, beliau sholat, Ibnu Abbas ikut. Ya, masa dilarang kan, masa anak-anak dilarang? Tapi kan tetap saja berarti posisinya harus benar gitu kan, meskipun anak-anak kalau berjamaah sholatnya sebelah mana, yang benar posisinya di sebelah mana, ya dialihkanlah dari kiri ke kanan. Nah kalau di bab ini sekarang Rasulullah SAW itu tidak berniat, tidak bermaksud, dan memang Rasulullah SAW tidak mengajak Ibnu Abbas sholat berjamaah. Dan juga Rasulullah SAW di sini tidak mengajak istrinya.
Ya, istrinya Maimunah itunya di dalam hadis ini Rasulullah tidak mengajak istrinya berjamaah sholat malam, beliau sholat sendirian. Nah, dalam bab ini Imam Bukhari memunculkan judulnya bab apabila seseorang itu tidak berniat menjadi imam tapi akhirnya menjadi imam. Ini dari hadis ini sebetulnya ya. Tapi Imam Bukhari di sini munculkan masalahnya secara umum, bukan khusus untuk kejadian yang sama gitu ya dengan yang diceritakan di hadisnya. Itu tadi saya katakan di awal, ini banyak terjadi sekarang di masjid di sekitar kita. Ya, di mana di masjid-masjid itu kan jarang sekarang ini ya, masjid-masjid yang ada di sekitar kita itu ada imam tetapnya gitu ya. Kalau berjamaah ya, ada imam tetapnya, kan sudah jarang masjid yang seperti itu sekarang. Sehingga semua yang datang ke masjid untuk berjamaah tidak berniat menjadi imam, yang akhirnya kan atas saling dorong, kamu jadi imam, yang ini kan dorong lagi yang lain gitu kan, dia dorong lagi yang lain, semuanya tidak berniat menjadi imam karena semuanya merasa saya bukan imam tetap di situ, saya makmum. Kalau ada imam tetap berarti jelas, artinya setiap orang yang datang mau berjamaah, si imam tetap itu niatnya dia menjadi imam, yang lainnya berniat menjadi makmum, kan jelas gitu kan. Niat dari sebelumnya, katakanlah niat dari sebelumnya jelas, datang ke masjid itu saya mau bermakmum karena status saya makmum. Kalau di masjid itu ada imam tetapnya. Nah, imam tetapnya ini kan sejak sebelum sholat memang berniat mau menjadi imam. Nah, ini yang disorot oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana kalau seseorang itu sebetulnya tidak berniat menjadi imam? Nah, tapi kondisinya akhirnya gitu, dengan kondisi seperti yang terjadi di kita gitu ya. Karena tidak ada imam tetap, akhirnya seseorang yang didorong untuk menjadi imam dan tidak bisa menolak lagi, diancam, saya mau terdaek terdaek bukan mau bisa balik ya. Akhirnya menjadi imam. Nah, itu masalahnya, boleh nggak kalau seperti itu? Itu yang dimunculkan di dalam bab sekarang ini ya, bab apabila seseorang tidak berniat, babun idzal lam yanwil imamu an ya ummah. Ya, bab apabila seseorang itu sebetulnya tidak berniat menjadi imam, sumaja'a qaumun fa'amahum, kemudian datang orang-orang yang akhirnya pada sholat tersebut si orang yang tidak berniat menjadi imam itu menjadi imam. Nah, sekarang catatannya, penjelasan gitu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di kitab Fathul Bari tentang bab dan hadis tersebut yang di dalam bab 59 ini ya. Yang pertama nih penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani berdasarkan hadisnya yaitu tadinya yang menerangkan ini supaya tidak lepas dari hadisnya yang seperti ini nih ya. Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malam sendirian. Lalu Ibnu Abbas ikut, Ibnu Abbas bermakmum gitu, karena bukan sholat sendirian kan Ibnu Abbas, tapi mengikuti sholat Rasulullah SAW, namanya bermakmum. Meskipun kan dengan posisi yang salah, lalu tadi di akhir hadis tadinya, aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memegang kepalaku, telinganya ditarik oleh Rasulullah SAW dari sini, dari belakang gitu. Beliau menarik Ibnu Abbas memindahkan dari kiri ke kanan. Itunya hadisnya gitunya. Nah, sekarang penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Yang pertama, Imam Al-Bukhari tidak menetapkan secara saklek tegasnya tentang hukumnya
Bagaimana hukumnya lah gitu ya. Bagaimana hukumnya kalau seseorang itu tidak berniat menjadi imam tapi akhirnya menjadi imam. Ya, bagaimana nih? Nah, Imam Bukhari di sini tidak menetapkan hukum tersebut karena di dalam hadisnya itu ya, karena di dalam hadisnya itu menunjukkan ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama karena di dalam hadisnya itu tidak ada penjelasan secara tegas ya, tidak di dalam hadisnya ya, tidak ada penjelasan secara tegas, secara jelas bahwa Nabi SAW tidak berniat. Ini catatan pertamanya ya, Imam Bukhari tidak menetapkan hukumnya secara tegas, boleh, tidak boleh misalnya gitu ya, tidak boleh. Kalau tidak berniat menjadi imam artinya tidak boleh menjadi imam, atau kalau tidak berniat menjadi imam boleh saja menjadi imam. Nah, tidak mengatakan demikian. Judulnya itu seolah-olah mengambang gitunya, bahasa kitanya hanya mengambang. Bab apabila seseorang tidak berniat menjadi imam tapi kemudian jadi berjamaah, datang orang-orang yang akhirnya orang yang tidak berniat menjadi imam itu menjadi imam. Ngambang disebut nantinya, tidak menetapkan boleh tidak boleh lah gitunya, tidak menetapkan boleh tidak boleh, dibuat mengambang oleh Imam Al-Bukhari. Apabila seseorang tidak berniat menjadi imam tapi akhirnya menjadi imam, seperti itu kurang lebih judulnya. Nah, Imam Bukhari membuat judul demikian itu karena di dalam hadis yang ada di bab tersebut ya, tidak ada penjelasan secara jelas bahwa Rasulullah itu tidak berniat menjadi imam. Itu tidak ada penjelasan secara sharihnya, secara tekstual menerangkan demikian. Tapi sebagaimana juga di dalamnya tidak terdapat keterangan bahwa Rasulullah juga berniat menjadi imam. Tapi pada asalnya bahwa apabila beliau sholat malam, beliau itu mengerjakannya sendirian. Itu yang asal. Apabila sholat malam, beliau itu mengerjakan sholatnya sendirian, munfarid. Tidak pernah Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Artinya sejak awal diniatkan untuk sholat dikerjakan secara berjamaah, baik dengan istrinya. Seperti di hadis ini kan Rasulullah SAW sholat malamnya di mana? Ya, di hadis ini nih ya, Rasulullah SAW itu sholat malamnya di mana? Di rumah, bukan di masjid kan. Ibnu Abbas kan mengatakan, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah, di mana malam tersebut giliran Rasulullah SAW tidur bersama Maimunah, kan di rumah sholatnya. Kemudian di hadis yang lain Aisyah yang menerangkannya, kemarin pernah saya sampaikan, beliau itu sholat di rumah karena rumah Rasulullah itu sempit, berarti ini rumah beliau itu sempit. Beliau sholat malam sementara Aisyah itu ada di hadapan Rasulullah SAW. Ketika beliau hendak sujud, di tempat sujudnya itu kaki Aisyah yang nangunyar, yang selonjor. Ketika mau sujud, Rasulullah SAW menyingkirkan kaki Aisyah, dan Aisyahnya disingkirkan oleh Rasulullah SAW kakinya. Aisyah kemudian melipat kakinya. Apabila selesai sujud, beliau berdiri lagi bangkit ke rakaat berikutnya. Aisyah itu kakinya ke sana lagi. Ketika mau sujud disingkirkan lagi oleh Rasulullah SAW.
Nah ini jelas Rasulullah SAW itu tidak mengajak istrinya untuk mengerjakan sholat malam. Beliau sholat sendirian. Nah, di rumah Maimunah pun yang diterangkan di bab ini ya, hadis yang dari bab 57 kemarinnya, hadisnya masih hadis yang sama. Ini juga tidak diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu mengajak Ibnu Abbas, enggak. Jadi seperti biasa aja beliau itu sholat malam sendirian. Ibnu Abbas ikut, nggak dilarang karena dia masih anak-anak. Justru yang jelas-jelas orang dewasa, istrinya yaitu Maimunah, nggak diajak, dan Maimunah juga nggak ikut. Karena berjamaahnya kan hanya berdua, Rasulullah dan Ibnu Abbas. Maimunah tidak ikut sholat berjamaah. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan seperti ini ya. Di dalam hadis ini tidak ada penjelasan secara tegas bahwa Rasulullah tidak berniat untuk untuk menjadi imam, atau memang tidak ada penjelasan secara jelas, secara tegas bahwa Rasulullah SAW tidak berniat menjadi imam. Tapi juga atau sebagaimana juga ya, tidak ada lagi penjelasan bahwa Rasulullah SAW itu berniat. Tidak ada penjelasan juga bahwa Rasulullah SAW itu berniat menjadi imam karena ada Ibnu Abbasnya. Kalau biasanya Ibnu Abbas tidak bermalam di sana, Rasulullah nggak pernah ada kepikiran jadi berjamaah sholat malamnya. Sholat sendirian dan tidak pernah terpikir, dan memang tidak pernah terjadi. Kemudian Maimunah ikut, nggak pernah kejadian berarti. Seperti Aisyah juga kan tidak jadi ikut berjamaah. Aisyah itu sadar kakinya disingkirkan gitu oleh Rasulullah SAW karena tempat itu mau dipakai sujud oleh Rasulullah. Aisyah sadar tapi tidak bangun kemudian ikut berjamaah. Nah, ketika Ibnu Abbas bermalam di sana, apa di dalam diri Rasulullah itu jadi ada maksud kalau sholat malamnya itu dikerjakan berjamaah? Juga enggak. Artinya Rasulullah mengerjakan sholat malam seperti biasanya sendirian. Nah, padahal saat itu ada Ibnu Abbas. Dan benar kan beliau sholatnya sendirian. Waktu mengerjakan yang 4 rakaat beliau sendirian, Ibnu Abbas belum ikut. Tapi ketika mengerjakan yang berikutnya yang 5 rakaat kemudian 2 rakaat, Ibnu Abbas ikut. Rasulullah tidak melarangnya. Malah Rasulullah itu mengoreksi kesalahan Ibnu Abbas yang berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, oleh beliau dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, kalau menyoroti bahwa dari hadis itu tidak ada penjelasan Rasulullah itu tidak berniat berjamaah. Kenapa Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan seperti ini? Karena saat itu ada Ibnu Abbas. Kalau tidak ada Ibnu Abbas, jelas Rasulullah akan mengerjakan sholat seperti biasanya sendirian, nggak pernah mengajak istrinya berjamaah. Nah, apakah ketika ada Ibnu Abbas di sana Rasulullah juga tidak berniat untuk mengajak Ibnu Abbas sholat berjamaah? Kalau secara tegas gitu redaksinya beliau itu tidak berniat, tidak bermaksud mengajak Ibnu Abbas berjamaah, nggak ada memang. Seperti juga tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW berniat mengerjakan sholatnya secara berjamaah. Nah, artinya berdasarkan redaksi hadisnya Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat seperti biasanya ketika tidak ada Ibnu Abbasnya di rumahnya. Beliau mengerjakan sholat seperti biasanya, sholat sendirian di tengah-tengah, kemudian Ibnu Abbas ikut. Kalau dalam bab ini kan Imam Bukhari menyorotinya Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat malam seperti biasanya.
tidak pernah mengajak istrinya atau mengajak siapapun itu kan untuk mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Adapun kemudian Ibnu Abbas ikut, biar bagaimanapun tidak bisa diingkari kalau sholatnya ini jadi berjamaah. Apa buktinya? Rasulullah memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, karena kalau berjamaah 2 orang kan seperti itu posisinya, imam sebelah kiri, makmum di sebelah kanan, berjamaah berarti ini sholatnya. Nah kalau dalam bab sekarang ternyata ini yang disoroti oleh Imam Al-Bukhari, meskipun kalau judulnya kan tadi jadi bersifat umum. Bagaimana kalau seseorang itu tidak berniat berjamaah tapi kemudian jadi tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi imam. Nah, kalau berdasarkan hadisnya, di dalam hadis ini tidak ada keterangan yang jelas apakah Rasulullah itu memang tidak berniat berjamaah padahal tahu ada Ibnu Abbas kan, padahal tahu ada Ibnu Abbas. Atau Rasulullah itu berniat berjamaah, tapi kan Ibnu Abbas masih anak-anak, ketika dilihat masih tidur, antep we. Ternyata kemudian Ibnu Abbas bangun dan ikut. Jadi soal niatnya tidak jelas. Apakah Rasulullah ini sejak awal memang tidak berniat menjadi imam? Nah itu tidak ada penjelasan secara jelasnya. Rasulullah tidak berniat berjamaah atau tidak berniat menjadi imam, itu nggak ada penjelasannya. Tapi juga tidak ada penjelasan kalau Rasulullah itu berniat berjamaah, hanya Ibnu Abbasnya malah tidur misalnya. Makanya ngambang, Imam Bukhari-nya membuat mengambang gitu judulnya. Bagaimana kalau seseorang itu sebetulnya tidak berniat menjadi imam tapi akhirnya menjadi imam, misalnya dengan dalam kasus yang tadi yang banyak terjadi di masjid kita ini. Setiap mau berjamaah itu gak jelas imamnya siapa, maka saling dorong, kamu jadi imam. Ini yang didorong berniat jadi imam gak sebelumnya? Kan enggak ya. Lalu yang didorong ini tidak mau menjadi imam, dia juga menyuruh yang lain, kalau kamu saja. Terus nguruling teh lah, si A gitu mendorong si B untuk menjadi imam, si B nya nggak mau, si B mendorong si C mendorong si D, terus nih PKZ teh terakhir nggak dorong deh mimiti tulu ya sini dorong, tapi gak banyak waktu terjadi berjamaah nama KB mau jadi imam. Nah oleh Imam Bukhari itu ada masalahnya ternyata, tapi dalilnya kejadian seperti itu dengan substansi, berarti substansinya atau benang merahnya adalah seseorang tidak berniat menjadi imam tapi akhirnya menjadi imam. Nah, boleh nggak kalau begitu? Boleh nggak yang demikian? Kalau penjelasan secara jelas gitu kalau secara jelas, secara tegas dari hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari ini tidak ada penjelasan Rasulullah tidak berniat menjadi imam, itu nggak ada. Tapi juga sama, tidak ada penjelasan secara jelas, secara tegas Rasulullah itu juga berniat menjadi imam. Kalau dari hadis yang dimuat di sini berarti Rasulullah itu mengerjakan sholat malam itu seperti biasanya, yaitu sendirian. Karena kan Ibnu Abbas ini bermalam di rumah Maimunah, enggak tiap malam lah. Saat itu kan Ibnu Abbas sedang bermalam di rumah Maimunah, tidak tiap malam. Berarti biasanya ketika Rasulullah SAW mau mengerjakan sholat malam itu kan sendirian, karena tidak ada yang tidur di rumah beliau selain istrinya. Pada kejadian ini kebetulan Ibnu Abbas sedang bermalam di sana. Rasulullah SAW itu berarti seperti biasanya beliau mengerjakan sholatnya
sendirian. Ternyata di tengah-tengah Ibnu Abbas ikut. Jadi berjamaah biar bagaimanapun. Maka gitu kan Rasulullah SAW itu dari awal tidak berniat untuk menjadi imam, tidak berniat untuk mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Ya, meskipun tadinya memang tidak ada yang penjelasan secara jelas Rasulullah tidak berniat ataupun Rasulullah SAW berniat untuk mengerjakan sholat berjamaah atau berniat menjadi imam, artinya kan sholatnya berjamaah. Baik berniat sejak awal sebelum sholat ataupun ketika Ibnu Abbas ikut di tengah, akhirnya kan jadi berjamaah. Maka biar bagaimanapun Rasulullah SAW kemudian menjadi imam, Ibnu Abbas menjadi makmum. Kan statusnya jadi demikian. Rasulullah ini sekarang menjadi imam setelah Ibnu Abbas ikut, Ibnu Abbas masuk, Rasulullah SAW menjadi imam. Nah, ini penjelasan pertama, maksudnya bahwa kalau secara tegas dari hadis ini memang tidak ada. Apakah Rasulullah itu tidak berniat berjamaah sejak awal? Padahal Ibnu Abbas ada nih ya. Atau ada niat sebetulnya untuk berjamaah, tapi Ibnu Abbasnya ya masih anak-anak, malah tidur dan tidak diajak. Tapi kemudian Ibnu Abbas ikut bangun dan ikut sholat. Nah, akan tetapi ini nih ini catatan keduanya ya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama tadi tidak ada keterangan yang jelas apakah berniat atau tidak berniat untuk menjadi imam. Nah, kemudian yang kedua, tapi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu memindahkan Ibnu Abbas dari kiri ke kanan, jelas mereka ini Rasulullah dan Ibnu Abbas jadinya mereka ini mengerjakan secara berjamaah. Innamal a'malu binniat. Kalau Rasulullah tidak berniat menjadi imam, murid Ibnu Abbas dilarang berjamaah karena saya tidak akan berjamaah. Kalau tidak berniatnya, jadi bisa dikatakan begini, awalnya Rasulullah itu tidak berniat berjamaah karena seperti biasanya beliau itu kalau sholat malam sendirian. Buktinya Rasulullah tidak pernah mengajak istrinya. Rasulullah tidak pernah mengajak istrinya ikut untuk sholat berjamaah. Ini untuk di luar Ramadan ya kan, ini kan beliau mengerjakannya di rumah. Tapi ketika ada Ibnu Abbas, nah apa di dalam diri Rasulullah itu ada niat untuk berjamaah? Pada asalnya enggak, berarti beliau mengerjakan sholat malam seperti biasanya sendirian. Ibnu Abbas tidak diajak dari awal oleh Rasulullah untuk ikut untuk mengerjakan sholat malam secara berjamaah. Tapi kemudian ikut. Nah, kalau sudah ikut mau tidak mau ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diingkari bahwa mereka ini kemudian jadi berjamaah. Itu dilihat dari Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Karena kalau berjamaah dua orang seperti itu posisinya, berdiri sejajar, imam sebelah kiri, makmum di sebelah kanan, maka disebut akhirnya mereka ini sholatnya jadi berjamaah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau melihat kebiasaan, dan juga nanti ada hadis lain sebetulnya ya, kalau melihat dari kebiasaan Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam, beliau itu mengerjakan sholat malamnya sendirian, nggak pernah ada niat berjamaah.
Ya kalau berdasarkan kebiasaan beliau mengerjakan sholat malam, kan beliau selalu mengerjakannya munfarid, sendirian, tidak pernah gitu. Untuk ini untuk di luar bulan Ramadan ya. Untuk sholat malam di luar bulan Ramadan biasanya Rasulullah itu mengerjakannya sendirian, tidak pernah mengerjakannya secara berjamaah. Jadi kalau kembali kepada kebiasaan atau kepada asalnya, kalau kembali kepada asal yaitu kebiasaan Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam sendirian. Nah ini yang asal. Ketika ada Ibnu Abbas, apa dalam diri Rasulullah itu jadi ada niat untuk berjamaah dengan Ibnu Abbas atau enggak? Ya kalau tidak ada Ibnu Abbas berarti, karena kan sekali lagi Ibnu Abbas tidur di rumah Maimunah itu bukan setiap kali Rasulullah di rumah Maimunah Ibnu Abbas monok. Setiap kali bagian atau giliran Rasulullah SAW tidur di rumah Maimunah Ibnu Abbas monok ikut bermalam. Ini hanya satu kali kejadiannya. Nah artinya bagaimana sholat malam Rasulullah SAW di rumah Maimunah ketika Ibnu Abbas tidak ada? Apa berjamaah dengan Maimunah? Nah itu yang asal, yang pokok, berarti sholat malam Rasulullah SAW di luar bulan Ramadan itu tidak berjamaah. Apakah dalam yang diceritakan di hadis ini ketika Ibnu Abbas di sana, Ibnu Abbas ada, dalam diri Rasulullah niatnya berjamaah nggak sholat malam dengan Ibnu Abbas? Karena Ibnu Abbas ada di situ, ternyata enggak. Buktinya ketika mengerjakan yang 4 rakaat sendirian, Ibnu Abbas tidak ikut. Adapun kemudian Ibnu Abbas ikut, ini tidak bisa dipungkiri, maka sholatnya jadi berjamaah. Nah ini babnya sekarang, seseorang yang tidak berniat menjadi imam kemudian menjadi imam. Adapun penyebabnya, kasusnya belum tentu sama dengan yang ada di hadis ini. Atau misalnya begini, ini kalau tadi contohnya ya di satu masjid tidak ada imam tetap, sehingga ketika mau berjamaah itu siapalah yang didorong untuk menjadi imam, padahal yang didorong itu tidak berniat menjadi imam, makanya didorong itu oleh orang lain. Atau di dalam sholat berjamaah, ketika sedang berlangsung sholat berjamaah imamnya batal. Sedang sholat berjamaah imamnya batal, maka imam menghentikan sholatnya lalu keluar masjid. Nah makmum kemudian harus bagaimana? Apa nunggu imam datang lagi? Apa mereka berdiam gitunya, tidak melanjutkan sholatnya, menunggu imamnya datang lagi? Ya untung kalau datang lagi, kalau enggak dalam posisi ruku imamnya kemudian keluar terus ruku berdaya lamun keur sujud teh mah aya bahwanti berata. Aya bahan ketiduran ketika sujud nunggu imamnya batal keluar ditunggu, kan bukan begitunya. Apabila imamnya batal maka imam menghentikan sholatnya lalu meninggalkan sholat berjamaahnya. Nah makmum ini kemudian melanjutkan sholatnya. Caranya ganti imamnya, salah seorang dari makmum ini berubah statusnya menjadi imam. Ini juga kena kan oleh bab ini, seseorang yang sebetulnya tidak berniat menjadi imam tapi kondisi demikian kan akhirnya berubah, tidak berniat dari awal gitu, tidak berniat untuk menjadi imam tapi kemudian menjadi imam. Dan ternyata kan meskipun hadisnya di dalam bab ini hadis yang menerangkan Ibnu Abbas sholat malam dengan Rasulullah, Imam Bukhari kan membuat judulnya secara umum, yaitu bab apabila seseorang tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi
menjadi imam. Hanya oleh Imam Bukhari itu dibuat mengambang, itu masalahnya. Karena memang tidak ada penjelasan secara tegas apakah Rasulullah memang tidak berniat berjamaah, padahal tahu malam itu ada Ibnu Abbas, atau karena ada Ibnu Abbas Rasulullah itu berniat untuk berjamaah, ternyata Ibnu Abbas yang nggak mau ikut dari awal. Ya sudah, Rasulullah mengerjakan seperti kebiasaannya kalau sholat malam, beliau mengerjakannya secara munfarid. Ternyata di tengah-tengah ikut, ya ternyata di tengah-tengah sholat malam kan Ibnu Abbas ikut, akhirnya jadi berjamaah. Maka terjadilah perubahan dari Rasulullah SAW yang asalnya sholat sendirian kemudian menjadi berjamaah, dan tentu saja Rasulullah menjadi imam. Nah, secara umum bukan dari makmum berubah statusnya menjadi imam. Pokoknya seseorang yang tidak berniat menjadi imam kemudian jadi imam. Bisi terkena ya oleh hadis innamal a'malu binniat. Semua amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau dari awal berniat menjadi makmum berarti harus jadi makmum, nggak boleh jadi imam. Ternyata kan tidak demikian kan berdasarkan hadis ini. Ya, masalahnya gitu. Jadi apakah kalau seseorang itu menjadi imam memang harus berniat dari awal? Apa tidak boleh gitu kalau berangkat ke masjid mengerjakan sholat berjamaah, niat dari rumahnya mau jadi makmum, tapi ternyata setelah di masjid kan didorong menjadi imam. Nah, apa ini nggak boleh? Mengubah niat dari asalnya berniat menjadi makmum kemudian menjadi imam. Kalau di hadis ini Rasulullah itu berniat sholat sendirian tapi kemudian menjadi imam, jadi berjamaah, jadi imam. Nah, itu catatan yang keduanya, Rasulullah itu berubah menjadi imam karena sholatnya itu jadi berjamaah. Itu dilihat dari apa yang dilakukan oleh beliau, memindahkan Ibnu Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, berarti berjamaah, dan Rasulullah menjadi imam. Nah, kemudian catatan ketiga, nah berarti tidak disyaratkan untuk dibenarkan lah, anggapnya untuk dibenarkan mengikuti seorang imam itu harus imam yang berniat sejak awal menjadi imam, enggak ternyata. Ya, jadi tidak disyaratkan ya, untuk bermakmum kepada seorang imam itu harus yang memang si imam ini berniat sejak awal sholatnya, ketika berjamaahnya itu menjadi imam. Ya, tidak disyaratkan ya, benarnya bermakmum lah, artinya benarnya seseorang menjadi imam itu harus berniat sejak awal, sejak sebelum sholat untuk menjadi imam. Nah, tidak demikian berartinya, karena hadis ini menerangkan perubahan status Rasulullah SAW dari munfarid menjadi imam. Atau juga nih dengan hadis yang ini, yang sudah agak bukan agak lama lahnya, di beberapa bab sebelumnya, yaitu tentang Rasulullah SAW yang sakit berat sehingga tidak sanggup untuk mengimaminya, untuk datang ke masjid mengimami sholat berjamaah. Beliau memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Kemudian kan berlangsunglah sholat berjamaah diimami oleh Abu Bakar. Beliau sendiri sudah tidak sanggup untuk ke masjid. Ternyata di tengah-tengah sholat berjamaah berlangsung, Rasulullah SAW merasa agak baikan, merasa agak ringan.
beliau memaksakan diri ke masjid untuk berjamaah meskipun harus dipapah oleh dua orang ya. Tak gitu sholat berjamaah. Ketika Rasulullah memerintahkan Abu Bakar itu memang beliau sudah tidak sanggup untuk datang ke masjid mengerjakan sholat berjamaah. Tapi ketika merasa agak baikan, merasa ringan sakitnya, beliau meminta, memaksakan diri lahnya, merasa mampu untuk ikut sholat berjamaah meskipun datang ke masjidnya harus dipapah oleh dua orang. Kemudian terjadilah beliau masuk ke dalam sholat berjamaah tersebut. Ternyata beliau kemudian menjadi imam, Abu Bakar mengubah statusnya menjadi makmum. Nah artinya ini perubahan status ini kan, kalau di dalam bab ini berarti mengubah atau berbeda ya, berbeda atau berubah niat. Abu Bakar kan asalnya berniat menjadi imam karena diperintah oleh Rasulullah untuk menjadi imam kan, suruh Abu Bakar yang menjadi imam. Artinya sejak sebelum sholat dimulai Abu Bakar ini memang berniat menjadi imam, tapi kemudian Rasulullah masuk dan beliau yang menjadi imam, Abu Bakar mengubah statusnya dari imam menjadi makmum. Artinya perubahan seperti itu boleh, tidak ada masalah. Yang asalnya tidak berniat menjadi imam malah jadi imam, yang asalnya menjadi imam kemudian berubah menjadi makmum. Contohnya Abu Bakar di dalam kejadian sholat berjamaah yang tadi, ketika Rasulullah itu sudah tidak sanggup kan berubah Abu Bakar itu dari imam menjadi makmum. Artinya sebetulnya sudah jadi cukup jelas ya, sebetulnya meskipun awalnya berniat menjadi makmum, kenyataannya jadi imam. Atau seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar jadi imam, ya benar, ternyata beliau sholat menjadi imam di tengah kemudian kan berubah menjadi makmum dengan berbagai kasus, berartilah dengan berbagai alasan mengapa berubah dari, misalnya perubahannya dari asalnya munfarid kemudian ada yang ikut jadi berjamaah, padahal sejak awal kan niatnya tidak berjamaah, mau mengerjakan sholat sendirian, tapi kemudian ada yang ikut ya jadinya berjamaah, jadinya sebagai imam. Dari munfarid berubah menjadi imam, dari makmum menjadi imam, atau dari imam menjadi munfarid, atau yang masbuk sendirian, yang lain selesai dia belum selesai mengerjakan sisanya berarti munfarid. Kalau sendiriannya, kalau ada yang masbuk sendirian, yang lain sudah selesai lalu orang ini kan melanjutkannya sendirian, munfarid. Dan nanti di bab berikutnya nih, di bab ke-60-nya, ini bab 59-nya, nanti di bab ke-60 ada juga yang ketika berjamaah berlangsung dia mengundurkan diri dari sholat berjamaah lalu menyelesaikan sholatnya sendirian, bukan membatalkan, keluar dari berjamaah lalu menyelesaikan sholatnya ini sendirian. Ini juga berubah dari berjamaah menjadi munfarid. Nah artinya perubahan-perubahan tersebut di dalam sholat itu boleh, berartinya tidak merusak dan tidak membatalkan sholat lah, sebutannya seperti itunya, tidak merusak dan tidak membatalkan sholatnya. Dari asalnya sendirian lalu ada yang datang ikutnya, itu kan yang di hadis ini kan demikian. Rasulullah SAW sholat sendirian, kemudian Ibnu Abbas ikut jadi imam. Atau perubahan-perubahan yang barusan tadinya, asalnya makmum, imamnya batal, seorang jadi imam berarti berganti dari makmum menjadi imam. Abu Bakar yang asalnya imam kemudian berganti menjadi makmum. Nah yang tidak ada itu
Nanti di bab 60 berikutnya sebetulnya ya ada kejadian, berarti nanti di bab 60 nih, ini sekilas saja dulu nih ya, bab 60. Ketika berjamaah sedang berlangsung, seseorang keluar dari berjamaah tersebut lalu menyelesaikan sholatnya secara sendirian. Ini kejadiannya Ibnu Mas'ud yang menjadi imam, bukan Rasulullahnya yang menjadi imam, tapi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, dasar munafik. Ini kepada orang yang memisahkan diri itu Mu'adz ya mengatakan dasar munafik. Ternyata orang yang dikatakan demikian oleh Mu'adz itu merasa nggak enak atau apalah, kemudian laporan kepada Nabi, saya mengalami kejadian begini-begini dan Ibnu Abbas Mu'adz mengatakan saya munafik. Berat bagi orang ini, berat dikatakan dasar munafik, itu sangat berat. Kenapa Mu'adz mengatakan demikian? Karena orang ini mengubah status sholatnya dari berjamaah menjadi munfarid dengan cara memisahkan diri kan, memisahkan diri dari berjamaah kemudian menyelesaikannya sendirian. Padahal orang itu melakukan demikian karena terpaksa, gitunya, karena terpaksa melakukan demikian. Ada alasan, artinya ya keterpaksaan itu dia itu melakukan demikian. Sehingga ketika Rasulullah mendapat laporan dari orang tersebutnya yang merasa berat dikatakan munafik dengan apa yang dia lakukan, kemudian Rasulullah malah menegur Mu'adz. Yang ditegur Mu'adznya, Rasulullah tidak menyalahkan orang ini, karena orang ini melakukan demikian dengan alasan yang jelas, keterpaksaan intinya. Nah, bagaimana kalau tidak ada alasan? Bagaimana kalau tidak ada alasan? Mengubah status berjamaahnya menjadi munfarid, boleh nggak? Sebetulnya ini yang terjadi apabila beberapa orang masbuk setelah imam dan makmum yang lainnya selesai, mereka yang masbuk ini malah melanjutkannya masing-masing. Tak mengubah status. Asalnya berjamaah nggak mereka? Mereka berjamaah nggak? Ini yang masbuk ini berjamaah kan, makanya sholatnya mengikuti imam kan? Ya, sholatnya mengikuti imam, hanya ketika imamnya salam mereka tidak ikut salam, karena kalau salam berarti selesai sholatnya. Kalau mereka kan belum selesai, masih ada rokaatnya masih kurang, berartinya mereka harus melengkapi, menambah, melengkapi hingga jumlah rokaatnya benar. Imam salam dan makmum yang lain yang tidak masbuk salam. Nah, mereka yang masbuk ini lalu melanjutkan sholatnya masing-masing. Nah, itu mengubah status berjamaah menjadi boleh nggak kalau tanpa alasan? Dasar munafik. Tadi berjamaah, kenapa diubah statusnya jadi munfarid? Tak kena oleh umpatan Mu'adz bin Jabal, dasar munafik. Mengubah status berjamaah menjadi sendirian. Kalau orang tadi lapor kepada Rasulullah dan tidak disalahkan karena ada alasan yang jelas, hingga jatuhnya terpaksa saya mengubah status berjamaah menjadi munfarid, yang disalahkan Mu'adz yang menjadi imamnya. Tapi Mu'adz kan asalnya yang taunya gitulah. Mu'adz taunya bahwa orang itu memisahkan diri dari berjamaah, mengubah status sholat berjamaah jadi munfarid. Dasar munafik.
kena sebetulnya oleh umpatan Mu'adz bin Jabal mengubah status berjamaah menjadi munfarid, dan lebih jelek lagi munfaridnya berjejer. Ya, ini kan yang kalau yang masbuk 4 orang mereka kan berjejer, 4 orang melanjutkan sholatnya secara munfarid, padahal sebelum imam itu salam mereka ini berjamaah nggak? Ini berjamaah, mereka ini hanya kesiangan gitu kan. Meureun ngerasa teu diaku berjamaah gitu kumaha? Ya, apa merasa tidak diakui gitu sebagai jamaah? Apa merasa tidak diakui bahwa dia sholat berjamaah? Jadi sebetulnya mereka merasa dari awal pun sebetulnya kami ini munfarid. Nah, apa seperti itu sehingga melanjutkannya munfarid? Munafik dasar tah cek Mu'adz bin Jabal mah. Yang aneh malah mereka nih ya yang demikian, mereka yang masbuk lalu melanjutkannya masing-masing, mereka malah menanyakan mana dalilnya kalau kami ini harus melanjutkan secara berjamaah. Lieur cek orang teh kudu lagi orang nu nanyakeun gitu, mana dalilnya yang mengubah status dari berjamaah menjadi munfarid? Yang ada juga hadis nih, hadisnya dasar munafik eta dalilna yang mengubah berjamaah menjadi munfarid. Dar maranehna miheulaan nanyakeun geuleuh pisan. Maranehna nanyakeun miheulaan mana dalilnya melanjutkan secara berjamaah? Gak perlu dalil. Masa yang berjamaah kemudian terus berjamaah perlu dalil? Yang perlu dalil itu kalau mengubah status dari sholat berjamaah menjadi munfarid. Mau dibenarkan oleh Rasulullah itu kan ya, mau dibenarkan oleh Rasulullah dari berjamaah menjadi munfarid, mana alasannya? Kalau ada alasan yang jelas sampai kepada tahap keterpaksaan, baru oleh Rasulullah nggak akan disalahkan. Ya, baru oleh Rasulullah itu kan tidak akan disalahkan. Kalau demikian terpaksa itu mengubah status berjamaah jadi munfarid pun puguh mau alasanana. Nah iya alasanana naon berjejer. Lalu sholatnya masing-masing, alasannya apa? Sakitu barang gitu, tapi oh itu berjamaah masing-masing judulnya berjamaah masing-masing, berjamaah masing-masing meureun judulnya itu mah. Ana lanjutkan lagi itu nanti di bab 60-nya dengan hadisnya nanti akan terbacanya. Bahkan judulnya pun bab apabila imam terlalu panjang membaca suratnya hingga di antara makmum yang ada keperluan memisahkan diri. Itu judulnya gitu aja, tapi nantilah minggu depan. Ya ka dieu heula ya namanya. Dieu heula. Dasar munafik eta nu teu geunahna mah. Itu yang berat baginya. Orang yang tadi kan berat, dasar munafik dur misahkeun maneh nanaonan maksudna. Da Ibnu Mu'adz kan enggak tahu alasan. Kan Mu'adz tidak tahu alasannya, yang tahu karena orangnya keburu menyelesaikan sholat sendiri lalu pergi gitu. Yang Mu'adz tahu mah dasar munafik. Bagaimana kalau orang yang memang dari awal tidak ikut berjamaah? Cek Mu'adz bin Jabal, munafik pisan. Nu eta mah make pisan betul. Nu eta mah yang dari awal memang tidak ikut berjamaah, munafik pisan. Nu eta mah cek Mu'adz mah tah. Nu ieu wae gitu dikatakan demikian. Kumaha mun dari awal memang tidak berjamaah? Munafik banget. Cek Mu'adz bin Jabal eta munafik abis lu gitu ngaranna. Nah, kecatatan yang keempat, berdasarkan hadis riwayat Muslim, ini ya, hadis riwayat Muslim, hadisnya diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Nah, ini kejadiannya sholat malam di bulan Ramadan. Kalau yang ini Anas bin Maliknya menuturkan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat fi syahri Ramadan. Tadi disebutnya bulan Ramadan.
Qala faji'tu faqumtu ila janbihi faja'a akharu faqoma ila janbi hatta kunna rohton falamma ahassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bina tajawwaza fi sholatihi. Anas bin Malik yang mengisahkan Rasulullah SAW sholat di bulan Ramadan nih, sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian aku datang lalu mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas. Fajitu, kemudian aku datang, fakumtu ila janbihi, kemudian aku berdiri di sebelah beliau, bukan di belakangnya tapi di sebelah. Ya berarti baru Anas satu orang nih, baru Anas bin Malik satu orang. Rasulullah SAW sedang sholat malam, sholat malam di bulan Ramadan di masjid. Anas bin Malik melihat lalu ikut dan berdiri di sebelah Rasulullah SAW. Wajah akharu, kemudian ada lagi orang lain yang datang. Faqoma ila janbi, dan berdiri di sebelahku, berarti berjajar 3 orang. Tapi di sini belum di redaksi ini ya, Anas bin Malik tidak sampai menjelaskan kemudian pasti posisinya harus diubah secara benar. Masa berjajar 3 orang ke samping? Memang tidak dijelaskannya. Kalau Ibnu Abbas kan tadi menjelaskan bahwa kemudian Rasulullah memindahkanku dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tapi ini tentunya ya, Rasulullah SAW kemudian akan membuat posisi yang benar, karena ini yang datang sekarang sudah lebih dari 1 orang. Datang lagi orang lain kemudian berdiri di samping saya, kata Anas bin Malik. Kemudian ada yang datang lagi hingga kurang lebih 10 orang. Jadi berjamaah. Ini juga untuk bab sekarang ini juga dalil bahwa asalnya Rasulullah SAW sholat sendirian kemudian jadi berjamaah, dan tentu beliau menjadi imam. Kalau di bab ini kan masalahnya yang dimunculkan oleh Imam Bukhari itu, bagaimana kalau seseorang itu tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi imam. Ini dalilnya jelas. Meskipun yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di bab ini kan hadis yang menerangkan kejadian antara Rasulullah dan Ibnu Abbas. Ini di hadis Muslim ternyata ada kejadian lain yang hampir sama. Asalnya beliau sholat sendirian, lalu datanglah di sini lebih dari 1 orang. Datanglah ya, Anas bin Maliknya menerangkan hatta kunna rohton, hingga di antara kami ini kurang lebih 10 orang. Falamma ahassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bina, ketika Rasulullah merasakan gitu, ternyata kok ini jadi banyak yang ikut, beliau mempercepat sholatnya. Tapi ini sampai di situnya, karena yang dibutuhkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini memuat hadis ini dalam penjelasannya hanya untuk masalah perubahan status. Asalnya Rasulullah SAW itu pasti kalau di hadis ini ya, tidak berniat menjadi imam. Beliau itu berniat sholat sendirian, tapi kemudian Anas bin Malik dan beberapa orang ikut yang ya akhirnya jadi berjamaah. Rasulullah kan akhirnya menjadi imam. Nah, hanya penjelasan yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis Muslim itu sampai di sana. Nah, ini jelas sekali ya, di hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak berniat menjadi imam dari awal. Hadis ini lebih jelas sebetulnya ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak berniat sama sekali dari awal untuk menjadi imam, untuk sholat berjamaah. Tapi akhirnya kan terjadilah sholat berjamaah dengan makmumnya bukan hanya 1 orang, tapi Anas bin Maliknya mengatakan kurang lebih sekitar 10 orang. Nah, dengan hadis ini sebetulnya semakin jelasnya apa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi imam, berarti boleh
Dalilnya ini lebih jelas sebetulnya ya, yang yang berdasarkan hadis di riwayat Muslim. Hanya Imam Bukhari memang tidak berdasarkan hadis itu gitu ya di dalam bab ini, tapi berdasarkan apa yang terjadi antara Rasulullah dan Ibnu Abbas. Ya karena itu metode Imam Bukhari eta mah. Nah, atunya Imam Bukhari itu bukan pakai hadis yang ini, nyawanan cik Imam Bukhari itu. Ya sebetulnya nyawanan, wah orang itu terkena cik Imam Bukhari. Ya kalau kita mengatakan gini ada, ternyata ada yang lebih jelas gitu kan. Itu yang riwayat Muslim, Rasulullah asalnya sholat sendirian lalu datang beberapa orang, bukan hanya satu orang, jadinya berjamaah. Iya. Nah, kenapa Imam Bukhari itu tidak memakai hadis yang ini? Tong gitu kayak Imam Bukhari mah. Malaikat jawab, "Wali Imam Bukhari mah paling oge diajar sing bener jang lah." Paling oge Imam Bukhari mah diajar sing bener cenah kayak ngarti. Aduh, gede gitu gede. Atuh pandianan kayak Imam Bukhari. Nah, hanya sakitu aya hadis ieu, ini lebih jelas sebetulnya kan. Ini lebih jelas tidak berniat berjamaahnya. Kalau pada hadis yang itu kan bisa jadi karena ihtimal bukan pasti. Bisa jadi Rasulullah itu sejak awal niat berjamaah karena Ibnu Abbas ada. Kan Ibnu Abbasnya adanya dari awal malam sejak menerangkan sholat Isya berjamaah, kemudian sholat 4 rakaat, kan Ibnu Abbasnya ada dari awal. Bisa jadi Rasulullah itu ada niat dari awal mau sholat berjamaah, hanya Ibnu Abbasnya saja yang nggak ikut. Nah kalau ini lebih jelas. Dan yang terakhir nih, satu lagi nih, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, kemudian At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadisnya diriwayatkan melalui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, dia menuturkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli wahdahu faqala ala rajulun yatasaddaqu ala haza fayusolli ma'ahu. Abu Sa'id mengisahkan Nabi SAW melihat seseorang yang mau mengerjakan sholat sendirian munfarid. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang, kepada para sahabat, ada yang mau bersodakoh gak di antara kalian untuk menemani orang itu sehingga sholatnya jadi berjamaah. Ini hadis ini pun menunjukkannya di sana berarti ada orang yang tidak berniat menjadi imam, tapi oleh Rasulullah kemudian diberi penawaran lah gitunya. Ada yang mau menemani orang ini nggak supaya sholatnya jadi berjamaah? Siapapun yang menjadi imam. Sebetulnya ada hadis ini begini. Ketika para sahabat selesai mengerjakan sholat berjamaah, ada orang yang datang kesiangan ke masjid. Begitu datang ke masjid, sholat berjamaahnya sudah selesai. Ya mau bagaimana lagi kan? Kemudian dia mau mengerjakan sholat sendirian. Nah Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas menigegete tadi Nabi nu ayeuna maksudna gitu. Kemudian Rasulullah mengatakannya kepada para sahabat yang sudah mengerjakan sholat, ada yang mau sodakoh gak kepada orang itu? Ya sodakoh kan sodakoh, asalnya 1 jadi 27 kan berjamaah tehnya, asalnya 1 jadi 27, sodakoh atau 26 tah kepada orang itu, karena orang itu kan asalnya kalau sholat sendirian dapat 1, tapi kalau berjamaah jadi dapat 27. Saat itu Abu Bakar Abu Bakar mau kepiolaan atau soal beramal soleh mah, ada yang mau menemani orang itu, saya Rasulullah esok baturan. Kemudian mereka mengerjakan sholat secara berjamaah. Sebetulnya kan siapapun yang menjadi imam, apakah Abu Bakar atau orang yang
bermaksud sholat sendirian tadinya kan sama-sama tidak berniat untuk menjadi imam. Dua nage mau Abu Bakar mau orang tadi yang menjadi imam sama saja tidak berniat menjadi imam. Nah maka dengan dua dalil ini, satu tadi riwayat Muslim, yang kedua hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya tadinya yang ini yang yang dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri benar, boleh, itu artinya boleh dan benar. Ya, seperti bab yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, bab apabila seseorang tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi imam, artinya boleh dan benar. Yang bolehnya dan benar. Adapun penyebabnya beragam. Ya, penyebabnya gitunya perubahan. Ya, bukan perubahan lah. Seseorang yang tidak berniat menjadi imam tapi kemudian menjadi imam itu kasusnya bisa beragam, penyebabnya bisa berbeda. Di antaranya lah contohnya yang sudah disebutkan tadinya, asalnya sebagai makmum, imamnya batal, lalu seseorang maju menggantikannya menjadi imam. Ini kan tidak berniat jadi imam tapi akhirnya menjadi imam. Ya, boleh itu dan benar, harus melakukan demikian.